Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmayanti Kurniasi dengan NPM 1817 051061. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dinamika demokrasi Indonesia. Yang pertama ada konsep dasar demokrasi. Untuk pengertiannya sendiri, demokrasi adalah berasal dari kata demokrasi, berasal dari penggalan kata bahasa Yunani, yakni demos dan kratos atau kratein. Demos berarti rakyat dan kratein berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Salah satu pendapat terkenal dikemukakan oleh Abraham Lincoln di tahun 1863 yang mengatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau government of the people, by the people, and for the people. Lalu pemahaman tentang pilar demokrasi. Yang pertama ada demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan rule of law, demokrasi dengan kemakmuran, demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara, demokrasi dengan HAM, demokrasi yang berkeadilan sosial, dan demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Tujuan demokrasi yang pertama yaitu kebebasan berpendapat, lalu menciptakan keamanan dan ketertiban. Yang ketiga mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan. Yang keempat membatasi kekuasaan pemerintahan. Dan yang kelima mencegah perselisihan. Lalu untuk fungsi demokrasi. Yang pertama, sistem politik yang memberikan kekuatan untuk memilih pemimpin rakyat dan pemerintahan secara bebas serta adil dalam pemilihan umum. Yang kedua, memberikan kebebasan bagi individu sebagai warga negara untuk dapat aktif berpartisipasi di dalam politik dan sebagai warga. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada hak asasi pada warga negara. Lalu yang terakhir, menghasilkan sebuah aturan yang berlaku kepada semua warga negara tanpa ada pandang bulu. Prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, negara berdasarkan konstitusi, peradilan bebas dan tak memihak, jaminan perlindungan HAM, penegakan hukum dan bersamaan kedudukan, kebebasan berpendapat dan berserikat, jaminan kebebasan pers, dan pergantian kekuasaan berkala. Macam-macam demokrasi. Menurut Septi Nurwijayanti dan Nanik Prasetyaningsih pada tahun 2009, pada dasarnya demokrasi terdapat beberapa macam demokrasi. Macam-macamnya yang pertama ada demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer ini adalah demokrasi yang memberi lebih banyak kekuatan kepada legislatif atau disebut juga dengan demokrasi parlementer. Nah, suatu kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menteri. Kepala negaranya juga berbeda kan? Dan memiliki tingkat kekuasaannya berbeda-beda. Namun dalam kebanyakan kasus presiden adalah raja yang lemah atau presiden adalah raja yang lemah dalam Inggris atau pemimpin resmi di India. Lalu ada demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ini setelah dikeluarkannya dekret tahun 1959, Indonesia kembali kepada UUD 1945. Namun pada masa ini tidak sepenuhnya dilaksanakan, karena presiden sebelumnya sudah mengeluarkan pernyataan tentang demokrasi terpimpin pada saat sidang Dewan Konstituante tahun 1956. Lalu ada demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang saat ini berlaku di tanah air. Demokrasi yang bersumber pada nilai-nilai sosial budaya bangsa serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara seperti yang tercantum pada kelima sila Pancasila. Demokrasi ini juga presiden tetap mempunyai tugas dan wewenang sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dengan kekuasaan yang tidak terbatas. Ada konstitusi dan undang-undang juga di bawahnya. Presiden membentuk kabinet kerja yang bertanggung jawab untuk membantu menjalankan penyelenggaraan pemerintah. Lalu demokrasi Pancasila era reformasi. Yang tadi saya sebutkan itu demokrasi Pancasila era reformasi, di mana berpegang teguh pada Pancasila dan kelima sila dari Pancasila yang digunakan dan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri demokrasi yaitu memiliki perwakilan rakyat,
keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga negara, menerapkan gir konstitusional, menyelenggarakan pemilihan umum, dan terdapat sistem kepartaian. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai dengan 1949. Pada masa pemerintahan Revolusi Kemerdekaan ini, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung Revolusi Kemerdekaan. Sedangkan elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud, karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Hal ini dikarenakan pemerintah harus memusatkan seluruh energinya bersama-sama rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara, agar negara kesatuan tetap hidup. Lalu yang kedua, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959. Periode ini terjadi 2 kali pergantian UUD atau Undang-Undang Dasar. Yang pertama, pergantian UUD 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dalam rentang waktu ini, bentuk negara kita berubah dari kesatuan menjadi serikat. Sistem pemerintahan juga berubah dari presidensial menjadi kuasi parlementer. Kedua, pergantian konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS pada 1950. Pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Periode pemerintahan ini, bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan dan sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa periode 1949 sampai dengan 1959, negara kita menganut demokrasi parlementer. Yang ketiga, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965. Kinerja Dewan Konstituante yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang sangat pelik. Negara dilengkapi oleh kondisi yang serba tidak pasti, karena landasan konstitusional tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Karena hanya bersifat sementara, selain itu juga situasi seperti ini memberi pengaruh yang besar terhadap situasi keamanan nasional yang sudah membahayakan persatuan dan kesatuan nasional. Lalu yang keempat ada pelaksanaan demokrasi pada periode 1965 sampai 1998. Atau di sini pemerintahan Orde Baru. UUD NKRI secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang dianggap telah menyimpang dari Pancasila. Era baru dikenal sebagai Orde Baru yang dimulai melalui masa transisi singkat antar 1966 sampai 1968, ketika Janda Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Lalu yang terakhir ada demokrasi pada periode 1998 hingga sekarang, atau yang disebut era reformasi. Setahun kemudian, yaitu 7 Juni 1999, dilaksanakan pemilu yang demokratis pertama. Pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Sistem pemilu yang terus berkembang memberikan jalan bagi rakyat untuk menggunakan hak politiknya dalam pemilu. Bahkan puncaknya pada tahun 2004, rakyat bisa langsung memilih wakilnya di lembaga legislatif dan presiden atau wakil presiden pun dipilih secara langsung. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.